Stop, bisnis corona tidak menguntungkan. Belakangan ini banyak sekali klaim yang bikin risih soal corona. Corona adalah konspirasi bisnis di balik pandemi. Tenaga kesehatan yang diuntungkan, semakin banyak ODP, PDP, pasien positif, maka semakin banyak pula fee-nya. Lalu apa benar jualan COVID-19 ini benar-benar menguntungkan? Mari kita lihat di lapangan. Biaya perawatan pasien COVID-19 mahal, memang benar, tapi tidak akan menguntungkan rumah sakit karena tidak sebanding dengan pembelian modal seperti hazmat, APD, dan juga sterilisasi serta obat-obatan yang harus disediakan bagi seluruh pasien. Jadi, logika sederhananya lebih baik merawat banyak pasien diare atau tipes daripada merawat pasien COVID-19. Modalnya tidak seimbang dengan keuntungannya. Ditambah lagi jumlah kunjungan di masa pandemi corona seperti ini, jumlah kunjungan rumah sakit menurun drastis hingga 80%. Ruang operasi ditutup, jam buka poliklinik dipersingkat. Yang datang ke rumah sakit hanyalah mereka yang benar-benar sakit parah dan tidak ada pilihan. Banyak yang menghindari untuk datang ke rumah sakit karena takut tertular dengan COVID-19 dan memilih diinfus di rumah daripada harus diisolasi di rumah sakit. Rumah sakit adalah perusahaan jasa. Angka rawat inap terjun bebas, jelas sangat mempengaruhi biaya operasionalnya. Banyak rumah sakit yang harus merumahkan karyawan atau pekerja kontraknya. Gajian dipotong, insentif yang tertunda, bahkan THR yang tak kunjung datang. Dan tentu saja ini mengisyaratkan bahwa rumah sakit sangat ngos-ngosan dengan biaya operasionalnya. Jika harus memilih, mereka tidak akan memilih sebagai rumah sakit rujukan karena akan lebih baik merawat pasien dengan penyakit biasa dibanding COVID-19. Seandainya jika cuma mengejar keuntungan, maka lebih baik mereka merawat pasien biasa dibandingkan pasien COVID-19. Namun di era pandemik seperti ini, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, mereka tidak bisa menolak dan harus merawat semua pasien. Katanya sekarang asal masuk rumah sakit apapun sakitnya, jantung, kolesterol, gula, kecelakaan, akan ditetapkan sebagai PDP agar rumah sakit memiliki keuntungan. Ini adalah tuduhan miris, penuh prasangka buruk. Penentuan status pasien didasarkan pada riwayat keluhan, pemeriksaan darah di laboratorium, pemeriksaan CT scan toraks, dan masih banyak lagi instrumen untuk menegakkan suatu diagnosa. Tidak serta-merta menjadi PDP. Hal ini bisa dibuktikan secara ilmiah dan didasari oleh hukum. Lantas kenapa semua dokter dan perawat harus mengenakan APD lengkap, padahal pasien yang mereka tangani bukanlah pasien COVID-19? Benar, ini adalah hal utama yang harus dilakukan oleh seluruh tenaga medis untuk dapat melindungi mereka. Karena terkadang banyak pasien yang tidak berkata jujur dengan riwayat kontak positif dengan orang lain, atau bahkan mereka tidak mengetahui bahwa mereka sudah tertular COVID-19. Hal ini hanya untuk menjaga-jaga agar tidak banyak lagi tenaga medis yang berguguran. Sampai detik ini insentif yang dijanjikan pemerintah sepeser pun belum bisa dicairkan karena proses yang begitu panjang. Padahal tenaga kesehatan tidak pernah meminta, pemerintahlah yang menjanjikannya. Tonton saja pidato-pidato para pejabat yang selalu menjanjikan dan mengagung-agungkan tenaga kesehatan ini. Kalaupun benar-benar akan cair suatu saat nanti, itu adalah hak mereka. Karena mereka sudah bekerja, memperjuangkan dan mengorbankan kehidupan mereka, hingga rela dikucilkan di tengah keluarga dan masyarakat karena takut akan stigma corona yang tidak tepat sasaran. Di samping itu banyak sekali tenaga kesehatan yang tidak pernah menganggap insentif ini ada, takut bisa merusak niat mereka. Terbukti, insentif belum ada, julid para netizen sudah kemana-mana. Tenaga kesehatan yang menjadi garda terdepan yang awalnya diagung-agungkan sebagai garda terdepan sebagai pahlawan kini dilihat sebagai penjahat, mafia pandemik, bahkan hampir disamakan dengan para PKI. Anda penikmat teori konspirasi, saya yakin masih memiliki hati nurani, dan menikmati teori konspirasi ini tentu saja menjadi hal yang sah-sah saja. Namun teori ini tidak bisa dijadikan sebagai landasan untuk menuduh semua tenaga kesehatan telah melanggar sumpah profesi mereka, menjadikan wabah sebagai ladang bisnis untuk mengejar keuntungan pribadi semata.
Ada anggapan bahwa corona adalah drama yang sengaja dibuat untuk dapat menguntungkan segelintir orang. Padahal corona sampai dengan detik ini sudah merusak dan menghancurkan hampir setiap lini, sektor, dan bidang termasuk ekonomi. Lalu untungnya di mana? Ketika para tenaga kesehatan harus tinggal terpisah dengan suami, istri, ataupun anak mereka karena takut pulang membawa virus corona ini. Untungnya di mana ketika para perawat harus diumumkan positif COVID-19 dan diisolasi di rumah sakit. Untungnya di mana ketika di tengah masyarakat dan keluarga mereka harus dikucilkan karena takut akan tertular COVID-19 ini. Teori konspirasi yang Anda yakini harus sejalan dengan logika yang kita miliki. Jangan sampai teori ini menyepelekan tindakan pencegahan COVID-19 di era pandemi ini. Banyak sekali PSBB yang sudah mulai dilanggar, new normal menjadi old normal, bahkan menganggap tidak pernah terjadi apa-apa dan corona tidak pernah ada. Jadi para netizen yang budiman, jika tidak mau mengindahkan semua peraturan pencegahan COVID-19 di tengah masyarakat, silakan ditanggung sendiri resikonya. Namun setidaknya jangan melontarkan cacian, makian, tuduhan tak berdasar kepada mereka para tenaga medis yang selalu memperjuangkan kesehatan masyarakat. Mari kita lakukan tugas kita masing-masing. Stay safe, stay healthy, and stay at home.